Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Khairina Octavia dari kelas B akan memaparkan hasil kerja praktek saya dengan judul Implementasi Metode Total Quality Management atau TQM dalam pelayanan konsumen pada PT Telkom Vital Semarang. Seperti yang kita tahu, PT Telkom sendiri merupakan perusahaan BUMN bidang jasa layanan teknologi dan komunikasi serta layanan berbasis jaringan telekomunikasi di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi, memunculkan banyaknya kompetitor-kompetitor lain yang bergerak di bidang yang sama dengan PT Telkom ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk meningkatkan daya saing perusahaan, di mana yang dapat digunakan metode Total Quality Management atau TQM, yang merupakan sistem yang dapat dikembangkan menjadi pendekatan dalam menjalankan usaha untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penggunaan TQM dalam pelayanan konsumen pada PT Telkom Indonesia Vital Semarang. Untuk batasannya, karena penelitian ini bersifat studi kasus, sehingga penelitian ini hanya berlaku pada perusahaan terkait yaitu PT Telkom Vital Semarang. Kemudian, penelitian ini hanya ditujukan pada aspek pelayanan konsumen dengan 4 indikator dari TQM, yaitu fokus pada pelanggan, perbaikan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, serta keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi sendiri merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan studi atau pengumpulan dokumen-dokumen yang merupakan data yang diperoleh dari perusahaan. Sedangkan wawancara digunakan wawancara semi terstruktur dengan wawancara yang telah terstruktur yang tidak sepenuhnya berpatokan secara saklek kepada pedoman wawancara yang ada, namun juga dapat ditambahkan informasi dari narasumber selama informasi tersebut masih relevan dengan hal yang diteliti. Adapun untuk wawancara dilakukan kepada karyawan dan kepada pelanggan. Untuk wawancara kepada pelanggan akan dianalisis menggunakan skala Likert. Selanjutnya pada poin pertama dari TQM yaitu fokus pada pelanggan. Di sini kepuasan pelanggan menjadi faktor penting dalam keberlangsungan perusahaan, terlebih pada perusahaan sektor bisnis, di mana kepuasan pelanggan ini akan tercapai apabila kinerja dari suatu perusahaan itu sebanding atau sesuai dengan harapan pelanggan. Apabila kinerja ini ternyata di bawah harapan atau ekspektasi pelanggan, tentu saja pelanggan tersebut akan kecewa dan perusahaan berpotensi kehilangan pelanggannya. Untuk saat ini terdapat 3 domain digital bisnis yang ditawarkan oleh Telkom, yaitu digital connectivity, contohnya layanan 5G dan network satelit, kemudian digital platform, contohnya ada data center, cloud, artificial intelligence, dan IoT, lalu ada juga digital service. Selanjutnya, untuk segmen produk, Telkom menawarkan 5 segmen yang terdiri dari segmen mobile, consumer, enterprise, wholesale, dan segmen lain-lain. Pada Plaza Telkom Semarang, terdapat 5 jenis pelanggan yang datang untuk membutuhkan layanan. Yang pertama ada pelanggan pasang baru, kemudian pelanggan yang melakukan upgrade ataupun downgrade layanan, lalu ada juga pelanggan yang mengajukan keluhan atau gangguan yang dialaminya, dan pelanggan yang akan melakukan payment. Untuk alurnya, pelanggan akan disambut oleh security dalam gedung, lalu diarahkan ke First Interest Desk, kemudian dari First Interest Desk akan diarahkan ke Customer Service Representative, baik mobile maupun solution. Kemudian apabila dibutuhkan perbaikan, CSR akan menghubungi teknisi dari Telkom Access. Kemudian teknisi tersebut akan melakukan perbaikan pada kediaman pelanggan. Apabila sudah diperbaiki, maka gangguan tersebut akan dinyatakan telah selesai. Kemudian untuk pengaduan secara online dapat dilakukan melalui Customer Service 147. Selain pelayanan yang sudah disesuaikan dengan SOP yang berlaku, Telkom juga memperhatikan aspek tangible atau aspek fisik dari pelayanannya, yaitu dengan menyediakan gedung dan fasilitas yang menjamin keamanan dan kenyamanan dari pelanggan ini saat mengunjungi plaza ataupun kantor Telkom. Kemudian banyak penawaran menarik untuk pelanggan
seperti bundling add-on, customer visit, undian tahunan, dan paket pelanggan high value customer yang memiliki banyak keunggulan. Selanjutnya adalah perbaikan berkesinambungan, terdiri dari 3 domain yang dimana digital connectivity Telkom melakukan perluasan fixed broadband IndiHome dan traffic data layanan seluler dengan cara menambah BTS berteknologi 5G, kemudian memperbanyak backbone dan akses berbasis serat optik. Lalu ada juga digital platform dengan cara pembangunan data center dan cloud, serta digital service dengan pengembangan aplikasi digital service. Lalu ada juga untuk perbaikan tenaga kerja melalui audit internal pada Telkom yang di dalamnya memuat kontrol lingkungan, risk assessment, kontrol aktivitas, informasi dan komunikasi, serta monitoring aktivitas. Lalu setiap karyawan juga harus berperilaku berdasarkan core value akhlak yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, setiap tahun akan dilakukan penilaian kompetensi dan perilaku dari karyawan pada website CBA. Nah, tujuan dari perbaikan berkesinambungan ini adalah meningkatkan daya saing, menciptakan pertumbuhan yang kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Aspek ketiga adalah pendidikan dan pelatihan, di mana pendidikan ini fokusnya adalah bagaimana mempersiapkan calon tenaga kerja yang dibutuhkan suatu instansi atau organisasi dengan cara memperluas wawasan dari calon tenaga kerja tersebut. Sedangkan pelatihan merupakan peningkatan skill atau keterampilan dan kapabilitas karyawan yang sudah menduduki suatu jabatan. Untuk di Telkom terdapat 72 karyawan organik, di mana hampir seluruhnya itu merupakan minimal lulusan S1. Kemudian untuk karyawan teknisi dan staf plaza itu minimal lulusan SMA SMK sederajat. Lalu untuk pelatihan karyawan berbasis digital learning dapat diakses di MyDigiLearn yang dikembangkan oleh Telkom Corporate University Center yang merupakan platform digital learning berbasis personal learning yang dapat diakses oleh seluruh karyawan secara personal dimanapun, kapanpun, dan dengan perangkat apapun. Selanjutnya aspek terakhir adalah keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, di mana Telkom sangat memberdayakan karyawannya karena karyawan merupakan salah satu pemangku kepentingan yang aktif berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Beberapa poin dalam keterlibatan dan pemberdayaan karyawan ini antara lain adalah adanya reward dan punishment, lalu sarana untuk mengembangkan kompetensi diri melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan, kemudian pemberian peran dan kewenangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, lalu setiap karyawan berhak untuk menemukan solusi dari masalah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jabatannya. Kesimpulan yang saya peroleh dari penelitian ini adalah keempat aspek TKM yang saya teliti ini sudah diterapkan dengan baik oleh PT Telkom, khususnya adalah PT Telkom Retail Semarang. Adapun saran yang dapat saya berikan adalah agar peneliti lebih memperdalam terkait penelitian TKM ini, lalu untuk PT Telkom agar mempertahankan dan meningkatkan TKM yang telah diterapkan, dan yang ketiga adalah agar perusahaan dapat memberikan data yang lebih detail kepada peneliti sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.